Kisah Orang Kudus hari ini tanggal 30 November adalah Santo Andreas Rasul. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Andreas adalah seorang dari ke-12 Rasul Yesus Tuhan kita. Mulanya ia berguru pada Yohanes Pembaptis, tetapi kemudian ia bersama seorang kawannya mengikuti dan menjadi murid Yesus. Segera setelah Yohanes mengarahkan perhatian murid-muridnya kepada Yesus dengan menyebutnya anak domba Allah yang dinantikan Israel. Saudara Simon Petrus ini adalah nelayan kelahiran Betsaida, sebuah kota di tepi danau Genesaret. Ayahnya Yohanes adalah juga seorang nelayan di Kapernaum, sebuah kota yang letaknya 4 km sebelah barat muara Yordan pada danau Genesaret. Andreaslah yang membawa Simon saudaranya, yang kemudian disebut Yesus Petrus, si batu karang, kepada Yesus, bersama Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Andreas dan Simon adalah murid-murid Yesus yang pertama. Ketika beberapa orang Yunani mau bertemu dengan Yesus, Andreaslah yang membawa mereka kepada Yesus dan menyampaikan maksud mereka kepadanya. Karena keutamanya ini, Santo Beda menjuluki dia pengantar kepada Kristus. Andreas memainkan suatu peran yang penting di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus. Ia hadir pada saat Yesus mengadakan mukjizat perbanyakan roti kepada 5.000 orang. Bahkan justru dialah yang memberitahukan kepada Yesus perihal anak lelaki kecil yang membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu. Ia juga ada di antara 4 orang rasul yang mempertanyakan kepada Yesus perihal tibanya hari akhirat. Setelah Yesus naik ke surga, Andreas ada di antara rasul-rasul lainnya di ruang atas untuk menantikan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Konon, ia kemudian mewartakan Injil di Skitia dan Yunani, dan kemudian menurut tradisi, ia pergi ke Bizantium, di mana ia mengangkat Stasis menjadi uskup setempat. Di mana, kapan dan bagaimana Andreas wafat kurang diketahui dengan jelas. Namun seturut tradisi, ia wafat di Patras, Akaia, digantung pada sebuah salib yang berbentuk huruf X atau silang. Ia bergantung di salib itu selama 2 hari, dan selama itu ia terus berkhotbah kepada khalayak yang datang menyaksikannya. Ia tidak dipakukan melainkan diikat saja pada salib itu, sehingga lebih lama ia menderita sebelum mengembuskan nafasnya. Salib ini kemudian dinamakan orang Salib Santo Andreas. Pada masa pemerintahan Kaisar Konstansius II, salib relikui Andreas itu dipindahkan dari Patras ke gereja para rasul di Konstantinopel. Sesudah kota itu rusak oleh perang salib pada tahun 1204, maka salib itu dicuri dan kemudian disimpan di Katedral Amalfi di Italia. Kurang jelas apakah ia pernah berkhotbah di Rusia dan Skotlandia seperti yang dikatakan oleh tradisi. Yang jelas ialah bahwa ia dijadikan pelindung kedua negara itu.